Oke, kemarin saya ketemu dengan satu orang teman dan dia nanya ke saya, "De, lu lebih suka saham atau properti?" Jadi gini, saya mau bandingkan keduanya. Saya akan berusaha seobjektif mungkin karena saya ada di dua-duanya. Saya ada di saham ya, saya ada di properti ya. Dan memang masing-masing punya plus dan minusnya. Dan saya akan share di video ini perbandingannya seperti apa kira-kira sepemahaman saya, setahu saya. Kalau menurutmu ada yang mungkin keliru, ada yang salah, ada pertimbangan lain, please tulis di komen, kita diskusi. Karena mungkin kalau misalnya ada poin yang bagus yang saya lihat di komen, ya saya akan bahas di video berikutnya, dan ini dahsyat banget. Nah, properti dulu ya. Kenapa menurut saya properti ini menarik? Pertama, properti itu bisa ngasih capital gain. Ya, saham juga bisa ngasih capital gain. Capital gain itu maksudnya apa sih? Capital gain artinya beli murah jual mahal. Saya beli properti harganya misalnya 1 juta, saya bisa jual di harga 1,5 juta. Saya beli properti 1 miliar, saya bisa jual di harga 1,5 miliar dalam waktu tertentu. Apakah harga properti pasti naik? Enggak juga. Kalau lokasinya salah, kalau misalnya ternyata kondisi ekonomi lagi nggak bagus, malah sebetulnya kita bisa jual rugi. Banyak kok orang yang beli properti harga 5 miliar akhirnya jual rugi karena BU butuh uang, harganya 4 miliar. Banyak kejadian. Tapi secara umum, kita bicara secara umum ya, in general harganya naik. Nah, makanya itu namanya capital gain. Oke, atau kalau misalnya saya belinya tanah, saya bangun rumah, saya jual tanah plus rumah, hitungannya gini. Misalnya harga tanah 100 juta. Biaya ngebangun 100 juta. Mestinya kan 200 juta tuh nilainya. Tapi enggak. Kalau tanah 100 juta, bangunan 100 juta, ketika saya jual rumahnya, itu bisa jadi 400 juta. Kayak gitu. Makanya properti itu menarik di sana. Selain terjadi capital gain, properti juga berpotensi ngasih cash flow. Dari mana cash flow-nya? Contoh, saya beli ruko misalnya, harga 1 miliar, saya sewain. Dari penyewanya ngasih saya uang sewa setiap bulan, setiap tahun. Saya beli tanah misalnya saya jadiin parkiran. Saya sewain parkiran aja, per mobil 5.000, per motor 2.000. Kalau sehari ada 100 mobil, kalau sehari ada 100 motor, ya udah dihitung aja. Itu sehari bersekian. Nah, itu juga bisa, itu cash flow namanya. Oke, atau misalnya kalau saya pribadi yang saya lumayan ada gitu ya, lumayan berinvestasi sana, itu adalah dalam bentuk hotel. Kenapa? Hotel itu disewakan harian tuh enak banget. Seperti itu, disewakan, ada cash flow-nya. Apalagi kalau kita berpartner dengan orang yang benar-benar paham dengan manajemen hotel, itu enak banget. Dan proven ketika di tengah pandemi pun kita bisa survive lumayan, seperti itu. Oke, itu kalau properti. Nah, enaknya lagi yang ketiga. Tadi yang pertama capital gain, yang kedua itu cash flow. Yang ketiga, enaknya properti adalah kita bisa pakai uang bank. Nah, ini yang kemudian saham masih belum bisa setahu saya sampai sekarang. Contoh, saya mau beli tanah misalnya. Saya pakai fasilitas dari bank untuk modalin, saya pinjam uang dari bank untuk buat beli tanah, bisa. Saya pinjam uang buat beli rumah dengan fasilitas KPR, bisa. Seperti itu. Saya mau beli ruko dengan fasilitas bank, bisa. Bisa KPR, bisa kredit modal kerja, kredit investasi, dan macam-macam. Itu bisa. Nah, itulah enaknya, kita bisa pakai uang orang lain, OPM, other people's money gitu lah. Jadi saya sendiri nggak usah keluar uang dari kantong, saya bisa pakai uang orang lain. Kalau saham bagaimana? Nah, ini sekarang kita lompat ke saham. Capital gain saham bisa nggak? Ya bisa banget. Memang terutama orang-orang yang beli saham itu mengincar capital gain utamanya ya. Yang kedua, cash flow ada nggak? Ya ada. Jadi beberapa saham, nggak semua ya, nggak mesti saham itu ada dividennya. Ada saham-saham yang nggak pernah bagi dividen juga ada. Cash flow-nya bisa jadi nggak ada, tapi kalau misalnya kita pinter milih saham, kita bisa dapat yang ada cash flow-nya. Nah, saya pribadi, saya lebih suka saham-saham BUMN. Saham-saham perusahaan BUMN. Kenapa? Nah, ini rahasianya. BUMN itu rajin bagi dividen. Kenapa? Karena negara itu menuntut para BUMN yang udah melantai di bursa, yang udah go public untuk rajin bagi dividen. Karena itu pendapatan negara bukan pajak. PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu dari mana? Salah satunya adalah dari dividen-dividennya BUMN.
Jadi kalau misalnya kita invest di BUMN, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, macam-macam deh, apa namanya, banyak gitu ya, Telkom, nah itu mereka relatif rajin bagi dividen sebetulnya. Oke, itu dari sisi cash flow ya. Lalu yang kemudian, nah ini agak susah ya, saya belum pernah lihat, dan saya juga belum pernah melakukan sih. Saya pinjam uang ke bank untuk beli saham, meskipun itu dari bank tempat saya minjem. Contoh, saya mau beli sahamnya Bank BCA, BBCA. Saya datang ke banknya, halo Bank BCA, saya mau pinjam uang dari Anda untuk beli saham Anda sendiri. Belum pernah goal. Saya juga belum pernah melakukan sih, tapi nggak tahu saya nggak bisa gitu ya. Karena menurut bank, saham itu beresiko, makanya bank itu agak susah kalau misalnya kita minjem uang dengan judulnya mau beli saham. Mungkin bisa ntar jatuhnya dikasih pajak konsumtif gitu kan, apa, atau misalnya pajak pinjaman konsumtif gitu ya, dikasih pinjam. Tapi sebenarnya pinjaman konsumtif itu kan sebenarnya untuk kita belanja sehari-hari. Tapi kalau kita mau beliin saham juga nggak apa-apa. Nah, tapi pinjaman konsumtif itu biasanya bunganya gede, kayak gitu aja. Atau mungkin nggak segede pinjaman investasi atau kredit modal kerja, tapi tetap aja gede juga gitu. Dan yang menarik adalah kalau kita beli saham, itu orang lebih ragu untuk minjemin duit dibanding, ini orang ya, bukan bank ya. Misalnya saya datang ke teman saya, bro pinjam duit dong, mau buat beli saham, agak susah. Tapi kalau misalnya saya mau beli properti, lebih enak, bro gue mau beli properti. Kalau perlu dia juga ikutan sekalian jadi punya saham, itu lebih gampang biasanya. Dan kalau saya beberapa kali pitching ke investor, saya suka nanya ke investor yang saya pitching gitu ya, Pak, kalau misalnya saya pitchingnya untuk beli saham, Pak mau modalin nggak? Biasanya nggak mau. Saya rubah lagi, Pak kalau saya pinjam uang sama Bapak modalin saya buat beli saham perusahaannya Bapak, boleh nggak? Dia juga biasanya nggak mau juga. Saya nggak ngerti. Jadi itulah yang membuat kenapa properti menarik sebetulnya. Properti lebih menarik buat saya dari sisi itunya ya, dari sisi pinjaman permodalannya, karena kita bisa pakai modal orang lain. Nah sekarang gini, properti kelemahannya adalah modalnya relatif besar biasanya kalau kita baru mau masuk di awal. Ya bukan masuk di awal ya, memang lebih besar. Karena kalau saham itu kan minimal pembelian tuh 100 lembar. Kalau kita beli saham-saham, misalnya saya nggak tahu, misal Bali United aja, saham bola, BULA, Bali United. Itu tuh terakhir saya lihat sahamnya sekitar Rp300. Kalau kita beli sahamnya minimal 100 lembar, Rp30.000 udah bisa punya saham Bali United. Tapi kalau properti Rp30.000 itu buat parkirnya aja, nggak bisa. Nah, kalau misalnya mau beli saham Telkom tuh kalau saya nggak salah terakhir tuh sekitar Rp3.000-an. Kalau saya nggak salah. Nah, 3.000 kali 100 lembar 300.000. Artinya kalau kita punya uang cash 300.000 udah bisa invest di saham. Kalau di properti ya of course belum bisa. Ya minimal jutaan, ratusan juta, bahkan sampai miliaran baru bisa kita main di properti. Kayak gitu aja sih plus minusnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.